Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Salah satu bentuk kurang hati-hatinya seseorang, mereka atau seseorang itu melupakan bahwa kita ini awalnya nggak ada, diciptakan Allah menjadi ada. Kita ini penciptaannya, prosesnya berawal dari setetes air yang hina, dari air yang menjijikkan. Andai kita jual di bis itu ya, kita jual gitu ya, insya Allah kita akan dipisui orang atau dihajar orang karena kita menjual sesuatu yang sangat menjijikkan. Itu dari itu kita diciptakan oleh Allah, itu yang sering kita lupakan, sehingga gembedi, sehingga sok mentang-mentang dari RT, mentang-mentang dari mantan RT, terus jadi mudin, terus memaksa rakyatnya, warga RT itu untuk mengikuti pertemuan RT, tapi diisi dengan seremonial yang tidak sama dengan sebagian orang yang menjadi warganya, dipaksa untuk begitu. Nah itu kan sok merasa menjadi RT yang sudah berjasa memberi BLT, memberi apa itu, memilih seseorang itu untuk menjadi penerima bantuan dari pemerintah, merasa berjasa begitu, akhirnya maksa-maksa orang. Nah itu karena lupa akan dirinya yang dulu itu sangat hina. Sekarang dijadikan oleh Allah menjadi orang yang terhormat sak RT, menjadi orang yang terhormat sak kelurahan, itu berani-beraninya berbuat lalim, berbuat mendolimi warganya. Salah satu atau beberapa warganya yang nggak sepaham dengan dia dipaksa untuk ikut acara seremonial yang menurut minoritas itu nggak boleh dilakukan. Nah itu pelajaran yang ingin saya sampaikan untuk kita semua agar kita selalu berhati-hati. Takwa itu berhati-hati dalam bersikap, dalam berkata, itu ketidakhati-hatian. Itu hati-hati dalam memaknai makna takwa itu. Kita harus berhati-hati dalam bersikap, dalam berkata, dalam berbuat, dalam melangkah, harus berhati-hati. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di akhir surat Yasin itu menurut banyak ulama berkenaan akhir-akhir surat Yasin ini berkenaan dengan peristiwa Ubay bin Khalaf, atau ulama yang lain mengatakan berkenaan dengan peristiwa Al-As bin Wa'il. Mereka berdua menurut banyak riwayat, Ubay bin Khalaf atau Al-As bin Wa'il ini datang kepada Rasulullah membawa tulang yang rapuh, tulang yang sudah enggak kuat lagi, enggak sekeras yang awal-awal itu. Apakah dengan begini ini Tuhanmu akan, Rabbmu, penciptamu akan menghidupkan kita yang sudah mati? Dijawab oleh Rasulullah, iya. Dia akan membangkitkanmu lagi dan akan mengumpulkanmu di neraka nanti. Di surat Yasin ayat 81 sampai 83 yang saya bacakan tadi, dan tidakkah Rabb yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan ini? Benar, dia berkuasa, dan dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Kalau menciptakan ulang itu insya Allah pasti lebih mudah dibanding menciptakan awal. Kalau kita awalnya nggak ada menjadi ada, itu Allah berkuasa, maka kita setelah dimatikan oleh Allah dihidupkan kembali, diciptakan persis seperti bentuk kita yang selama ini dulu-dulu, atau lebih ganteng, lebih cantik, lebih atletis daripada yang selama ini di dunia ini. Itu sangat bisa dijelaskan di akhir surat Yasin ini.
banyak orang yang lupa karena ini, sehingga kata-katanya, langkah-langkahnya, perbuatannya melanggar aturan-aturan Allah, menentang kehendak-kehendak Allah, membuat aturan-aturan baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Lupa akan kemahakuasaan Allah. Ini kita diingatkan. Kita mungkin sering yasinan. Kalau mungkin nggak yasinan secara yang biasa itu, kita membaca surat Yasin. Insya Allah setiap 40 hari sekali, ya. Insya Allah kita menghatamkan Al-Quran. Dan salah satu surat yang kita baca adalah surat Yasin itu. Di dalam rentang waktu itu kita mendapatkan pelajaran. Ulang yang diingatkan kembali bahwa Allah sangat berkuasa untuk menghidupkan lagi makhluk yang sudah mati, dan akhirnya minta pertanggungjawaban kepada kita. Apakah kita yang sudah hidup lagi ini di akhirat itu nanti, dulu-dulu di dunia sudah menerapkan makna takwa yang sebenarnya, yang mana yang sering dibacakan oleh para khatib itu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, bukan etok-etok takwa, atau bukan takwa bohong-bohongan, tetapi takwa yang sebenar-benarnya. Makanya Rasulullah pernah bersabda yang dicantumkan Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat itu, walau anna qutratum minaz zakum qatarat ila dari dunya la afsadat ila ma'aishihim fa kaifa biman laisa lahu ta'amun illa zakum. Andaikan setetes zakum itu menetes di dunia ini, satu tetes saja menetes di dunia, pasti menghancurkan seluruh kehidupan dunianya. Qatarat ila ma'aishihim la afsadat ila ma'aishihim. Semuanya hancur. Kalau Nagasaki, Hiroshima dulu itu cuma 2 kota yang hancur. Itu pun masih banyak sisa-sisanya yang utuh-utuh.